Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu ke atasnya dan berilah olehmu salam kepadanya dengan salam yang sempurna. Mari kita bersalawat ke atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam kepada baginda. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada hari yang sebagai Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Mari kita perbanyakkan bersalawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tambahkan amal sedekah yang perkataan atau perintah sedekah telah kita pelajari semalam. Tidak hanya terhad kepada material harta semata, tapi kullu ma'rufin sedekah. Tentu pastinya membaca surah Al-Kahfi dengan istiqamah serta memahaminya setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
dibimbing kita ke jalan yang benar, hingga kita berjumpa dengannya kelak. Allahumma amin. Hari ini insyaAllah kita akan teruskan seri kajian tafsir kita. Dan ayat terakhir yang kita pelajari minggu lepas, yakni surah Yunus, ayat yang ke-73. Surah Yunus ayat 73. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Dan saya telah berjanji pada siri yang lepas ingin memberi jawaban daripada pertanyaan yang tak sempat saya sampaikan dan saya rasa penting untuk kita pahami hari ini. Tapi sebagaimana biasa, saya kurang biasa memberi jawaban bagi satu pertanyaan dengan jawaban yang ringkas, masa yang singkat, jika memang pertanyaan itu perlu uraian. Suatu jika jamaah sekalian tidak keberatan, pagi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan 2 minggu lepas yang bergantung, yakni kalimat fandur, nazoro, lihatlah, perhatikanlah. Apa bezanya dengan kalimat ro'a? Apa bezanya dengan kalimat absoro, yubsiru, basoro? Yang dalam terjemahan Melayu, kita terjemahkan sama saja. Ini memang penting jamaah sekalian, sehingga ada istilahnya al-furuq al-lughawiyah. Salah satu cara untuk kita memahami Al-Quran bagi mendapatkan makna pahaman yang lebih luas, yang lebih banyak, yang lebih mendalam, kita mesti sedikit sebanyak mengetahui tentang apa yang dipanggil furuq al-lughawiyah. Yang secara mudah, furuq lughawiyah itu maksudnya perbezaan makna bagi kalimat-kalimat yang boleh dikatakan sinonim. Itu cara yang bahasa yang mudah. Kalimatnya yakni dianggap sebagai sinonim. Yang artinya biasanya sama. Tapi sebenarnya mempunyai perbezaan makna yang sangat ketara. Contohnya, jadi apa yang saya sampaikan, jadi kalimat nadhara fandur dalam ayat 73 surah Yunus, fandur itu. Yang kita, ada orang katakan perhatikan, lihatlah, pandanglah. Untuk lebih mudahnya, coba jamaah lihat sekalian, tapi ini agak rajin sedikit nanti ya, buka Al-Qur'annya lebih cepat sedikit, enggaklah karena ini banyak contoh-contoh yang saya ingin tunjukkan. Jadi agak laju sedikit untuk merujuk ayat Qur'annya nanti. Sebagai panduan, coba lihat surah Al-A'raf ayat yang ke-100
Coba lihat surah Al-A'raf ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ini contoh yang paling mudah. Wa in tad'uuhum, dan jika tad'u engkau, kamu, dan jika kamu memanggil, menyeru, mengajak mereka ilal huda, kepada petunjuk. Jika kamu di sini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Jika kamu orang beriman mengajak, menyeru, memanggil mereka orang-orang kafir ilal huda, kamu ajak mereka kepada petunjuk, la yasma'u, mereka tidak mendengar. Maknanya mereka tidak mau menerima. Bukan tidak mendengar, maknanya peka. Mereka tidak mau menerima. Watarahum, dan engkau, di sini tukar jadi engkau ini Nabi Muhammad. Watarahum, engkau, saya terjemahkan apa adanya dahulu. Taro ro'a yaro, melihat. Watarahum, dan engkau melihat mereka, wahai Muhammad. Yanzuruna ilaika, yanzurun mereka orang kafir, nazara yanzuru, saya ketika melihat juga. Dan engkau melihat mereka, yanzuruna ilaika, mereka melihat kepada engkau. Wahum, sedangkan mereka la yubsirun, tidak mereka melihat. Coba sekarang, kalaulah ayat ini kita artikan taro melihat, ro'a yaro melihat, nazara yanzurun pun kita artikan melihat. Mungkin bahasa Melayu ada melihat, ada memandang, ada tengok ke apa. La yubsirun, basara, absara, yubsiru pun melihat juga. Coba kalau kita artikan semuanya melihat. Engkau melihat mereka, engkau melihat mereka, mereka melihat engkau, sedangkan mereka tidak melihat. Dari makna yang seperti itu, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kayak kita akhirnya teragak-agak. Apa agaknya yang nak disampaikan oleh Allah? Nah, disinilah perlu kita memahami apa dipanggil al-furuq al-lughawiyah tadi. Kalimatnya sinonim, ro'a yara, melihat, ru'yah. Nazara yanzuru, melihat juga. Basara yabsuru atau absaru siru, melihat juga. Boleh dikatakan sinonim, muradif lah dalam bahasa Arab. Tapi mempunyai makna yang berbeza. Apalagi kita telah sepakat di dalam Al-Quran ini tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maksud dan maknanya pun pasti berbeza. Nah, pasti berbeza, tidak sama. Baik, mari kita perhatikan ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan apa perbezaan antara ro'a yara, nazara yanzuru, basara yabsuru, atau absara yubsiru. Saya coba ringkaskan. Yang pertama, yakni kalimat ro'a. Ro'a yara. Tak apalah terpulang, saya tidak mengajarkan terjemahannya, saya ingin menyampaikan pemahamannya. Okelah, kita mungkin kita terjemahkan ro'a yara maknanya melihat. Melihat dan nampak.
pengertian ro'a yara, pengertian dia secara bahasa, waqa'atil 'ainu 'ala syai'in lam nas'alahu min anfusina. Ro'a yara ini jamaah sekalian, yakni pandangan mata yang terhadap sesuatu benda yang bukan kerana usaha kita. Yang bukan kerana usaha kita. Contohlah, asal kita punya mata, mata kita terbuka, lalu kita tengok dan nampak benda itu, nampak. Walaupun dia tidak sengaja. Termasuk yang kita tidak sengajakan, termasuk yang kita tak ada niat, nampak ro'ah. Itu dari segi bahasa. Bal uridu lana ardan walam nukalli duratihi. Sehingga kita tidak perlu memaksa diri untuk berusaha melihat. Karena melihat itu otomatis buka mata mesti nampaklah. Kita tutup mata, buka mata pasti nampak benda depan kita. Pasti. Syaratnya mata kita tidak rusaklah. Buka mata, oh saya nampak. Oh saya nampak. Itu makna asal ro'ah. Jadi kemampuan kita melihat sesuatu tadi bukan karena usaha kita. Sehingga kita tidak perlu berusaha, asal nampak. So itu semua makhluk yang Allah beri penglihatan, ya pasti nampaklah itu nikmat Allah. Tanpa usaha daripada kita. Dan seterusnya. Itu makna asal. Tetapi ya mas sekalian, ro'a yara dalam Al-Quran digunakan untuk dua makna. Untuk dua makna. Pertama, ta'ti li ru'yatil ma'nawiyah. Ro'a yara digunakan untuk membawa makna melihat ru'yah ma'nawiyah. Melihat dalam arti kata maknawi. Bukan sesuatu yang nampak oleh deria mata, tapi contoh ro'al haqqa, melihat kebenaran. Ini ro'a. Kebenaran kan tak nampak. Itu kan benda yang maknawi, bukan hissi. Kebenaran. Melihat petunjuk. Petunjuk kan tidak nampak. Itu benda yang maknawi, bukan hissiyah. Bukan madiyah. Kita gunakan ro'a. Di ro'a digunakan untuk dapat tuh melihat sesuatu yang maknawi sifatnya. Dan juga digunakan pakai untuk objek yang madiyah. Dipanggil ru'yah madiyah. Ru'yah madiyah. Ya, ini at-tahaqquq wal yakin. Melihat benda yang fizikal. Sehingga tengok anak bulan pun disebut ru'yatul hilal. Kenapa? Karena anak bulan itu benda yang madiyah. Benda. Yang tujuannya yakni untuk mendapatkan al-yaqin. Litahqiq. Untuk mencari kebenaran. Untuk memberikan keyakinan mimma waqa ali basaruhu. So, saya ulangi. Di dalam Al-Quran digunakan dua pakai secara umum ro'ani ini. Sama ada ru'yah maknawiyah. Hidayah. Oh, arul huda. Ya raunal huda. Al-mu'minuna yarawnal haqq wal batil. Orang mukmin dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan itu kan benda yang abstrak, benda yang maknawiyah. Gunakan ro'a. Ro'a juga digunakan untuk benda-benda madiyah. Ini dia. Ro'a asyamsa. Oh, melihat matahari. Melihat pokok. Melihat gunung ganang.
Yang tujuannya untuk yang maknawi ini, untuk yang madiyah ini, litahqiq, untuk mencari kebenaran yang meyakinkan. Saya katakan, umpamanya kita melihat sesuatu, dan oh ya saya yakin, terpandang sebelahnya tanpa sengaja itu, dan nampak sebelahnya, oh pokok pisang, saya yakin tuh. Itu namanya ru'yah madiyah. Sebab itu bila awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, ada pegawai khas yang ditugaskan untuk tengok anak bulan. Di situ pakai ru'yah, bukan nadhar. Bukan basor. Mesti ru'yatul hilal. Tujuannya apa? Dia panjat bukit sambil bawa teleskop untuk melihat benda madiyah, material, yang jadi objek pandangan mata. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keyakinan. Bagi mendapatkan kepastian. Nah, ini ru'yah. Ini ru'yah. Nah, itu secara umum. Kemudian, ro'a yara ru'yah itu juga ya mas kalian. Bila keperhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, penggunaannya dalam ayat Quran lah. Dari segi bahasa, ini mempunyai 3 makna. 3 makna. Jamaah sangat salah faham ya, ini memang agak ini sedikit karena kaitannya dengan al-furuq al-lughawiyah. Tadi yang pernah saya katakan makna ro'a yara secara umum. Apa secara umumnya? Yakni pandangan mata kita yang tertumpu pada sesuatu tanpa sengaja sehingga kita nampak. Pejam saja buka, oh nampak bunga. Pejam aja nampak, oh nampak kereta. Itu makna yang paling basic. Kemudian ro'a digunakan untuk 2 makna ini. Sama udah benda yang hissiyah, maknawiyah, atau benda yang maknawiyah atau yang madiyah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kalimah ro'a yara ini dipakai untuk ada 3 macam, 3 jenis makna dia. Makna yang pertama, ro'a yara ru'yah itu yakni di mana al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu maknanya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jamaah boleh buat catatan sikit-sikit. Ro'a yara ru'yah yang pertama, al-ilmu. Dengan hanya diartikan mengetahui. Ilmu jangan hanya diterjemahkan pengetahuan. Jangan. Kalau nak terjemahkan, boleh. Tapi nak memberikan pemahaman yang betul, jangan. Ilmu di sini maksudnya, ru'yah benar ilmu maksudnya, mengetahui sesuatu atau punya pengetahuan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kalau kita tahu, umpamanya, sesuatu perkara, tapi belum sesuai dengan hakikat sesuatu kita tahu, itu namanya bukan ilmu. Belum dipanggil ilmu. Sehingga ilmu itu pengetahuan yang meyakinkan. Contoh umpamanya. Atau saya yang kedua sekali, sebab nanti berada dalam ayat yang sama. Pertama, yakni ru'yah maknanya ilmu, mengetahui sesuai dengan hakikat sesuatu yang diketahui. Yang kedua, ro'a yara ru'yah maknanya zon. Zon itu hanya sangkaan. Bukan ilmu, hanya sangkaan, agak. Saya agaklah, saya sangkalah, saya kira, hanya mengira. Zon. Lain tu kan. Orang yang punya pengetahuan sesuatu yang ilmu dengan zon, lain. Yang ada ilmu tentu yakin. Yang zon hanya namanya zon. Ya mungkin iyalah, mungkin iya, mungkin tapi agak-agak lah. Jadi maknanya dah berbeda.
Sama-sama gunakan kalimah ra'ah. Mari kita lihat ayatnya. Lihat surah Al-Ma'arij. Surah 6 dan 7. Saya katakan agak laju sedikit ya. Al-Ma'arij. Surah ayat 6 dan 7. Surah yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu raunahu ba'idan wa narahu qariban. Coba berikan betul-betul nih. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Terjemahan Melayunya secara bebas. Innahum sesungguhnya mereka ini mereka manusia lah. Khasnya mereka manusia yang lalai. Sesungguhnya mereka melihatnya. Nya ini sebenarnya hari kiamat. Nya hari kebangkitan. Ba'idan masih jauh. Wa narahu. Sedangkan kami, sedangkan kami di sini yakni Allah Subhanahu wa taala, narahu melihatnya qariban, dekat. Coba kalau kedua-duanya kita artikan melihat. Orang kafir melihat jauh. Kebangkitan itu masih lama lagi. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri. Sedangkan Allah melihat hari dekat. Macam mana nih untuk mereka gunakan yarau juga, ro'a yaro, yarauna. Untuk Allah pun naro juga. So apa bezanya? Yang pertama, innahum yarauna, untuk mereka yaron itu maknanya zon. Artinya mereka manusia, khasnya yang lalai, mereka menyangka bahwa kiamat itu masih lama lagi. Hari kebangkitan itu masih jauh lama lagi. Adakah itu keyakinan? Bukan, itu hanya sangkaan mereka. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui kiamat? Oh, kalau kita tanya Allah, ya Allah, bagaimana sebenarnya kiamat? Aku itu qarib. Jadi, ya rauna untuk mereka maknanya zon, naro untuk Allah, narahu qariban maknanya ilmu. Allah mengetahui dengan pasti, Allah mengetahui sesuai dengan hakikat yang diketahui, bahwa semua yang Allah janjikan matian kan, nikmat kubur ke, hari kebangkitan kan, hisab ke, surga neraka, hari kiamat lah, yaumul ba'si, itu sudah sangat-sangat hampir. Dalam pandangan Allah, karena Allah ini alim, semua yang Allah janjikan tentang kiamat itu sudah sangat dekat. Tapi bagi mereka manusia khasnya yang lalai, karena mereka tidak punya ilmu sesuai dengan yang diketahui, mereka hanya dhon. Tengok, kedua-duanya gunakan kalimah ro'a. Untuk mereka orang kafir pun ro'a yara, untuk Allah pun gunakan ro'a yara. Dalam bahasa balaghah namanya musyakalah. Dan orang yang pernah belajar balaghah tahulah itu musyakalah. Gunakan kalimat yang sama, untuk Allah pun ro'a yara, untuk mereka pun ro'a yara, tapi maknanya berbeza. Nah, yang yarawna itu maknanya zon, yadunnun, sementara yang narahu maknanya al-ilmu. Ay na'lam. Kata Allah, sedangkan kami mengetahui dengan sebenar-benarnya kiamat itu sangat dekat. Mereka menyangkanya masih jauh. Subhanallah. Makna yang ketiga, tadi ada makna ya, jadi ilmu, dhon, dan makna yang ketiga ro'a,
Digunakan dalam makna ru'yatul aini wa hiya haqiqah. Ru'yatul ain, pandangan mata atau sesuatu yang dilihat oleh mata dengan sebenar-benarnya. Yang lihat di awal tadi. Bila kita mata tertutup, kemudian kita buka, syaratnya mata tidak rusak ya, pasti kita nampak dinding. Dan itu sebenar-benarnya dinding. Nampak gelas, ya benar-benar gelas. Jadi betul-betul ru'yatul ain wa ya haqiqah. Pandangan mata dan itu yang sebenar-benarnya. Nampak benda, oh ini benda, oh ini minuman, oh itu basikal, oh ini pen, oh ini buku, itu pintu, itu rumah saya, itu rumah jiran. Ini makna yang ketiga. Ru'yah madiyah yang jadi tadi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Contohnya dalam surah Maryam ayat yang ke-26. Surah Maryam ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'ainan. Allah firmankan pada Maryam, wahai Maryam, makanlah kamu dan minumlah kamu. Qarri 'ainan, senang-senangkan hatimu, jangan sedih lagi. Nanti bila kamu bawa anak yang kamu lahirkan ini balik kampung halamanmu, jumpa kaum kamu, dan pasti kamu akan temukan mereka, ada mereka menuduh kamu yang bukan-bukan, menuduh kamu berzinalah, tuduh anak kamu ni anak luar nikah ke, isabella nikah, dan pasti kamu akan jumpai orang seperti itu. Nah ini Allah kata, fa imma taroyinna minal bashari ahadan, fa maka in, jika, itu aslinya in campur dengan ma itu ma tambahan. Saya ulangi, asalnya in kemudian tambah dengan ma, jadi imma, bukan ima adapun. Kenapa ditambah in ditambah dengan ma? Ya, fi'il ya, yakni taroina belakang itu ada nun taukid. Contoh kalau kita katakannya tadhabu engkau pergi. Lalu kita kata in tadhab. Cukup. In tadhab. Jika awak pergi. Tapi kalau kita nak bubuh nun tasdid, nun taukid pada tadhabu menjadi tadhabanna. Jadi tadhab jadi tadhabanna, in tidak boleh kecuali ditambah dengan ma. Jadi imma tadhabanna ajanda. Kalau nunnya nun taukidnya dibuang, tadhab ma pun ikut dibuang. Nah, itulah kaidah bahasa Arab lah. Jadi ma itu tak ada artinya. Itu syarat yang mesti dibubuh dah. Lalu diidghamkan, tak boleh dipisahkan. Tak boleh in kemudian ma, penulisan tidak boleh, mesti idgham. Jadi asalnya ni in campur ma jadi ima, lepas itu taroina. Kan ro'a, anta taro. Kalau anti taroina. Anti taroina. Karena Maryam ini mu'annas jadi taroina. Ditambah dengan nun taukid taroyinna. Ro'a. Maka jika benar-benar engkau melihat, wahai Maryam, minal bashari, daripada manusia ahad dan seorang, pasti nanti kamu akan jumpa seorang daripada kaum kamu dan tuduh yang bukan-bukan. Tuduh kamu berzina, tuduh Isa yang kebalikan ni anak luar nikah. Tak payah dilayan. Tak payah susah-susah kamu explain terhadap mereka. Cukuplah fakuli, katakan saja, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kerana
Rahman, nazar apa? Sauman. Puasa tidak cakap. Puasa tidak cakap. Bukan puasa tak makan. Saya berpuasa. Tapi bukan puasa tinggal makan, tinggal minum. Puasa yang ini cakap. Tak boleh cakap, tak boleh cakap. Falan ukallimal yauma insiya. Dan aku tidak sekali-kali akan berkata kepada manusia, siapapun. Jadi kalau kamu tanya, kamu tuduh aku yang bukan-bukan, kamu semua tuduh anak aku ini anak luar nikah, aku tak boleh jawab. Tanya sendiri kepada dia. Tanya daripada baby itu. Di situ ada kalimat Pak Imam taroyin, taro. Jangan tak apa ya. Ro'a ya ro, anta taro, anti taroina. Karena tambah nun taukid taroyina. Depan ada in. Kalau tak ada nun taukid, taroina, ada in taroy, gitu saja. Fa in taroy. Tapi kadang nun taukid fa imma tarina. Ro'a yaro di sini mana melihat dengan mata secara hakiki. Maryam, nanti bila kamu balik kampung, jumpa kaum kamu, dan kamu benar-benar telah jumpa orang. Yalah kan dah dilihat orang. Kamu tidak perlulah apa pada cari orang untuk anak ini anak yang sah, anugerah Allah, tak perlu. Kamu tak perlu sampai untuk menjelaskan mereka. Hanya jika kamu benar-benar dah jumpa mereka dan mereka tanya, kamu pun tak perlu jawab. Nah, ro'a di sini maknanya ru'yatul ain. Melihat dengan mata. Karena Maryam tidak buta. Karena Maryam tidak. So, dari segi bahasa, ini dari segi bahasa, makna bahasa, ayat dalam Al-Quran digunakan untuk 3 makna ini. Ini dari segi bahasa, lughawiyan istilahnya. Tengok, dari segi bahasa pun sudah digunakan untuk 3 maknanya. Tadi dibagi 2 untuk objeknya. Yang pertama tadi, dari segi objek dibagi 2. Sama ada objeknya bersifat maknawiyah atau objeknya bersifat madiyah atau hissiyah. Nah, ya. Di situ. Bahkan ada ya mas sekalian yang lebih di dalam kitab mufradat yang kaitan dengan bahasa Arab lah. Yang dalam kitab Gharibul Quran yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Isfahani. Kitabul Mufradat tentang Gharibul Quran yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Isfahani, mungkin jamaah ada yang pernah mempelajarinya di situ di yayasan ini, silakan. Wah, itu lagi banyak. Pengertian ro'a ya ro dalam Quran yang maknanya banyak. Bukan hanya melihat. Baik, saya ingin sampaikan sini, ar-ru'yah idrakul mar'i, ru'yah yang dimasukkan dia ini melihat sesuatu benda, itu mempunyai beberapa makna. Ini selain yang 3 tadi ya, yang 3 itu secara umum, secara lughatan. Sekarang saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani. Dan kitabnya Kitab Mufradat fi Gharibil Quran. Ini kaitannya furuk lughawiyah tadi lah. Sehingga nanti kita faham, kita dapat makna yang banyaklah daripada kalimat yang sama. Kalau kita tahu furuk lughawiyah ini. Jadi saya kutipkan daripada kitab Gharibul Quran karena Raghib Al-Isfahani, makna ro'a ya ro yang digunakan dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna rupa-rupanya. Ini selain yang saya sampaikan tadi ya, ini pendapat yang lain ini untuk memperkaya, untuk koleksi pengetahuan supaya nanti bila kita memahami Al-Quran dan jumpa kalimat-kalimat sebenarnya sebagai contoh lah, akhirnya kita tahu, oh ini rupanya makna yang sebenarnya. Dan itu sangat penting sebenarnya. Dalam tadabbur Al-Quran, sedikit banyak mengetahui tentang furuk loh, ini sangat penting. Sangat penting. Karena di sanalah nanti, saya katakan,
kita akan mendapatkan ya makna yang lebih banyak. Pemahaman kita, saya hanya boleh mengatakan relatif lebih mendekati kepada yang benar. Al-aqrab ila sahih dalam bahasanya. Baik, apa kata Ar-Raghib Al-Isfahani? Kalimah ro'a dalam Quran yang pertama, ai bilhasah. Bilhasah. Melihat dengan deria, dengan panca indera. Mata. Ya, alat penglihatan yakni mata lah. Ro'a yakni melihat, beliau memberi makna ini dari aspek alatnya. Nah, ro'a maknanya melihat. Jika alat melihat itu mata. Ini namanya ro'a bilhasah. Itu yang pertama. Melihat dengan alat. Penglihatan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Takatsur. At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya yakin sudah hafal, saya bacakan saja. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Masya Allah. La tarawunnal jahim. Sungguh pasti kamu akan melihat neraka jahim. Kemudian sungguh pasti kamu akan melihatnya ainul yakin. Kalimat melihat di sini yakni melihat dengan alat, dengan mata. Jadi ini bukan mimpi gitulah. Allah beritahu kita di akhirat nanti, dalam ayat ini orang-orang kafir akan melihat neraka itu melihat dengan deria mata yang Allah anugerahkan, bukan dalam mimpi. Orang mimpi pun kan melihat sesuatu juga, tapi kan melihatnya bukan dengan mata panca deria mata, bukan. Jadi kalau saya boleh buat analogi, jika kita di dunia, mata kita sekarang ini katalah masih sehat, nampak, lalu kita boleh melihat makanan depan mata kita, kita boleh bezakan ini buah mangga, ini tembikai, ini betik, ini minuman, ini makanan dengan yakin. Kalau dengan mata yang Allah agar sekarang pun kita melihat benda boleh memberikan keyakinan kepada kita. Saya yakin ini minuman. Saya minum. Saya yakin ini betik. Deria mata penglihatan yang Allah berikan oleh Allah kepada orang di akhirat nanti jauh lebih tajam daripada itu. Sehingga yang dilihat itu benar-benar menimbulkan keyakinan pada diri yang melihat. Sebab itu la tarawunnal jahim, la tarawunnal ainal yakin. Melihat dengan mata. Di akhirat melihat dengan mata. Mata yang ada di akhirat nantilah. Menunjukkan bahwa di akhirat nanti manusia ini dibangkit bukan hanya rohnya sahaja. Bukan hanya jiwa ada di selain roh saja, tapi juga dengan fizikalnya. Walaupun fizikalnya berbeza dengan di dunia. Penglihatan matanya jauh lebih tajam di akhirat. Ya, lebih tajam. Dan ketajamannya itu Quran sendiri ceritakan. Pertama yakni ditingkatkan kemampuannya melihat oleh Allah. Yang keduanya ghita. Ghita itu penutup. Hijab yang selama ini menghalangi penglihatan kita sudah dibuka. Fakashafna anka ghita. Kami angkat kata Allah, penutup yang menutupi pandangan matamu selama ini. Fabasarukal yauma hadid. Pandangan matamu sangat tajam. Dahlah pertama, kemampuan mata fizikal orang akhir itu ditingkatkan kemampuannya. Yang keduanya pula, benda-benda yang selama ini kita tak nampak karena ada hijab,
hijab pula di. Jadi jika Allah bilang tarawunnal jahim, mereka betul-betul melihat dengan mata kepala isanya, sehingga menunjukkan keyakinan, bukan ragu lagi. Itu makna ro'ayaro pertama, kata Roy Abani. Jadi menggunakan deria, alat. Al-hasah. Kemudian, contoh-contoh yang lain. Ya, yang jadi dengan alat. Kita ada alat melihat, kita alat dengan mata. Jin pun boleh melihat. Dan melihat dengan apa? Ya mungkin dengan mata lah. Macam mana mata jin, saya tak tahu. Malaikat melihat juga dengan alat. Apa macam mana alat malaikat untuk melihat? Saya tak tahu. Sekarang lihat, perhatikan. Dan melihat hingga yakin ya, melihat dengan sebab dengan hakikat. Yang dilihat itu, iya memang Allahu Akbar. Ya, ini botol. Ya, ini songkok. Ya, ini bunga. Bagaimana mungkin mata kita terang, kemudian melihat gelas depan kita, tapi kita tak yakin. Tak yakin ini gelas nih. Itu mana bukan mata tanah. Baik, lihat lagi satu ayat. Surah Al-A'raf ayat 27. Coba sikit. Al-A'raf 27. Allah berfirman dalam ayat itu, ada keratan ayat berbunyi, ini kisah dalam perang Badar, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum, innahu sesungguhnya iblis, yarakum dia iblis melihat kamu dengan mata penglihatannya. Untuk iblis mata kan namanya. Ya okeylah, alat penglihatan lah, deria penglihatan lah. Sesungguhnya iblis melihat kamu dengan alat penglihatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Huwa, dua iblis, wa qabiluhu dan pengikut-pengikutnya. Min haitsu la tarawnahum, dari mana kamu tidak dapat melihat mereka. Ayat ini memberitahu kita ada benda yang iblis boleh lihat dengan alat yang Allah berikan, deria matanya. Benda mana kita tak boleh melihat dengan alat penglihatan kita. Bermakna alat yang deria penglihatan yang Allah berikan pada iblis jauh lebih tajam daripada deria penglihatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga mereka boleh melihat benda itu. Ya, dalam tafsir sini kata menjadi malaikat. Malaikat dilihat oleh iblis. Iblis tahu dengan matanya, tapi kita tak tahu. Itu makna ro'a. Jadi ro'a maknanya melihat dengan alat. Al-hasah. Yang kita ada dipanggil panca indera itu dah. Termasuk panca ini. Yang kedua, ro'a bukan maknanya melihat dengan mata macam tu. Ro'a tu maksudnya yakni waham dan takhayyul. Itu lagi jauh maknanya. Ro'a mana waham. Waham itu maknanya sangkaan yang lemah dan takhayyul. Takhayyul itu mana hanya menghayal. Hanya menghayalkan. Menghayalkan. Takhayyul. Hayalan. Kita mungkin hanya berimajinasi lah. Bukan melihat dengan mata. Contohnya, mari kita lihat. Surah Al-Anfal, ayat 50. Ini bukan melihat dengan mata. Kita hanya waham, hanya menghayalkan. Kita hanya membayangkan. Gitu. Lihat surah Al-Anfal ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq.
Walau tara, dan jikalau engkau melihat. Tengok terjemahnya melihat kan. Jikalau engkau melihat. Id yatawaffal ladina, ketika mati. Ketika sedang mati, kematikan alladzina kafaru oleh orang-orang kafir itu. Al malaikatu, para malaikat pembantu malakul maut, yadribuna wujuhum, mereka memukul-mukul wajah-wajah mereka. Malaikat pembantu malakul maut menumbuk muka orang-orang kafir ketika matinya. Wadbarahum, dan belakang mereka, sambil mereka berkata, rasakan oleh kamu siksa yang membakar. Baik. Katalah kita berada dekat dengan orang kafir yang nak mati. Apakah yang kita lihat itu menggambarkan hakikat yang sebenarnya? Tidak. Bahkan mungkin yang kita lihat dengan mata kita, kepala kita, oh, matinya dengan tenang. Nampak matinya dengan senang. Tak ada susah payah. Nafasnya hanya biasa saja, nampak macam tak ada kesakitan. Itu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi Allah berfirman, walau taro, kalaulah kamu, lau ni kan sesuatu yang mustahil. Kalaulah kamu boleh melihat, tapi bukan melihat dengan mata, hanya berhayal, hanya membayangkan. Jadi dalam ayat ini, ada semacam perintah yang sembunyi. Coba kamu bayangkan, orang yang kamu sedang lihat dengan mata kepala yang nampaknya matinya tenang itu, dia sedang dipukul-pukul oleh malaikat. Bayangkan kamu melihat seorang yang kamu sayangi, yang dia sedang dipukul oleh para malaikat, bukan seorang. Belakangnya mukanya. Sambil dimaki-maki orang ini, rasakan oleh kamu, rasakan oleh kamu. Pasti akan timbul takut kan. Tapi kita tak boleh melihat dengan mata. Allah hanya suruh kita hayal. Tahayul itu maksudnya begitu. Jadi ro'a di sini bukan dengan deria mata. Gunakan kemampuan berhayal, membayangkan. Membayangkan. Sebab apa? Kita tidak mungkin apa sebenarnya yang dirasakan, yang dialami oleh orang sedang mati. Kita tidak mungkin. Apa kita fikir bila kita melihat orang yang dalam keadaan meninggal, kemudian nampak tenang, oh, maknanya dia sedang mengalami nikmat? Juga tidak. Apa kita fikir bila kita melihat orang yang mati dalam keadaan yang nampak oleh mata kita menyakitkan, mengerikan, dia sedang disiksa? Juga bukan tidak. Karena yang dilihat oleh deria mata kita tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Kematian Abu Lahab, ya tenang di rumahnya. Kematian yang maknanya tidaklah nampak kena lepuk dek malaikat. Kematian orang-orang yang mati syahid, kematian Umar yang syahid, ya, bukan sangat menyakitkan tuh. Kematian Hamzah, masya Allah, menyakitkan, pasti menyakitkan. Kita bayangkan, menyakitkan sungguh Hamzah di matinya, disula, tikam, di lapah. Apa yang kita lihat menggambarkan sesuatu yang sebenarnya dialami oleh Hamzah? Tidak. Tapi Allah suruh takhayul, suruh bayangkan saja. Coba kamu bayangkan. Orang yang mati syahid itu sebenarnya sedang puas. Dia puas, dia sedang mengalami nikmat. Sehingga dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun ma ghafara li rabbi wa jalimal mukramin, dan saudara. Aduhai kalaulah kaumku tahu, tengok. Bayangkan orang yang mati syahid, walaupun kamu nampak dengan mata kasar menyakitkan, bayangkan dia sedang merasakan menikmati nikmat Allah. Dan juga bayangkan orang kafir yang matinya su'ul khotimah, yang kamu lihat dengan mata kamu seakan-akan dia mati dengan tenang, tapi yang dia sedang menjadi
objek pukulan malaikat. Nah, ini bukan dengan mata suruh. Ro'a maknanya al-wahm wa takhayyul. Paham ya? Di situ. Dengan begitu akhirnya kita dapat pengajaran. Kalau tidak, kita tak dapat. Ayat ini suruh kita begitu. Ada orang jahat, orang kafir, matinya masih kafir. Bayangkan ayat ini. Ya Allah, macam mana? Ini sedang dipukul-pukul oleh malaikat nih. Walaupun nampaknya kematiannya sedang ditunggu oleh ahli keluarganya. Walaupun kuatnya mungkin di hospital yang paling mahal. Walaupun mungkin nanti mayatnya bukan dibawa ke tanah kubur, bukan dengan kereta ambulans, tapi dengan helikopter umpamanya. Sehingga kita ngeri. Dengan takhayul kita jadi ngeri. Ketakutan. Bukan kalau kita melihat yang zahir kita, bertuahnya lah orang itu, Masya Allah lah. Dalam meninggalnya di hospital yang paling mewah. Masa meninggal pula sedang dijaga, dirawat oleh 15 dokter pakar semuanya. Ketika meninggal pula, Masya Allah, dibawa bukan melalui ambulans tapi helikopter umpamanya. Dan ya akhirnya kita tidak melihat sesuatu yang sebenarnya seorang kita lihat itu menimbulkan rasa gerun pada kita, tapi malah merasa bertuahnya orang. Sebenarnya bila melihat orang yang mati syahid, yang hakikatnya dia sedang merasakan nikmat yang luar biasa, karena kematiannya mengerikan, menakutkan dari segi kasar, kasihannya lah orang. Sehingga tidak ada keinginan, tidak ada iri terhadap orang sedang diberi nikmat seperti itu. Bagaimana untuk mendapatkan perasaan yang berbeda? Ya, fahami makna ro'a, insya Allah dapat. Makna yang ketiga kata Raghib Al-Isfahani, kalimah ro'a Al-Qur'ani, yakni tafakkur. Jauh ya. Ro'a bukan bermakna melihat, tapi ro'a makna tafakkur. Masya Allah. Tafakkur. Tafakkur itu berfikir. Tafakkur itu berfikir. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi sudah sampaikan dalam surah Al-Anfal tadi ya. Dalam surah Al-Anfal, oh bukan, oh belum ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 48. Coba lihat. Wa id zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Dan ingatlah ketika syaitan menghias perbuatan buruk mereka. Mereka ini orang kafir ketika pergi tidak memerangi Rasulullah di perang Badar. Wa qala, dan berkatalah syaitan, yauma minan nas, tiada seorang mengalahkan kamu pada hari ini. Wa inni jarul lakum, kamu jangan takut karena aku akan sentiasa berdamping dengan kamu, akan melindungi kamu. Tengok rayuan iblis. Kamu jangan takut, lawan aja, binasakan Muhammad. Kamu pasti menang, jumlah kamu ramai. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Dan kami, golongan iblis dan setan, akan menjadi pendamping kamu, jar, melindungi kamu. Jadi bodyguard kamu. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Tatkala kedua kumpulan pasukan mukmin, pasukan kafir sudah saling dapat melihat peperangan yang sudah hampir terjadi karena sudah makin dekat. Wa qala, dan berkatalah dia setan, iblis, inni bari'um minkum, sesungguhnya aku bebas, melepas diri pada kamu. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Aku melihat apa yang kamu tak lihat. Ini maksudnya jamaah sekalian. Ya. Kalau tadi, ya, ini gabungan nih. Ini gabungan nih. Aku melihat apa yang kamu tak lihat. Apa bezanya dengan Al-Araf tadi? Lihat rokum.
melihat. Jadi di sini iblis melihat sesuatu yang orang kafir tak lihat, yakni malaikat itu, dengan mata kepala mereka. Itu satu. Sehingga yakin. Karena yang dilihat itu menimbulkan keyakinan dari iblis, dan iblis tidak mungkin menang melawan malaikat. Dari segi logik pun jamaah sekalian, mana mungkinlah hanya api, cahaya sinar api mengalahkan nur. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Jadi iblis tahu, oh, aku lihat malaikat dengan mataku dan aku yakin itu malaikat dan pasti aku kalah. Lalu dia mengambil keputusan setelah dia yakin, dia lari. Bariun. Pikir. Contoh, kita tahu jamaah sekalian, benda itu adalah, katalah jambatan itu dah adalah notis, peringatan. Jambatan rusak. Hanya boleh lalui oleh basikal dan motosikal. Tak boleh lalui oleh kereta. Kita pun, oh iya, ini sudah ada amaran. Saya nampak amaran dia. Saya nampak dengan kepala sendiri. Sudah ada amaran, kereta tak boleh lalu. Karena bila lalu, pasti akan bahaya. Kita sudah tahu. Itu mana nampak dengan mata kepala. Ro'a dengan mata kepala. Lalu kita, karena apa yang kita lihat itu timbul keyakinan, lalu fikiran kita ambil keputusan. Kalau begitu, saya ambil keputusan tidak lalu. Tidak menyeberang. Itu namanya tafakur. Jadi doa di sini naik lagi. Sudah gunakan di sini. Sebab ada orang, walaupun dah tahu jambatan tu dah rusak, tak boleh dilalui, tapi degil juga. Itu namanya hanya melihat dengan mata kepala, tapi tidak dengan tafakur. Iblis cerdas. Lihat dengan mata kepala mereka. Mereka yakin tidak mungkin menang. Lari aja lah. Lebih tinggi sedikit. Ro'a di sini mengambil keputusan berdasarkan apa yang tepat, berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Dah tahu ada lori nak menyeberang, ada lori jalan. Ada simpang 3, ada lori depan nak lalu. Dan kita nampak karena oh itu lori, oh itu laju. Itu mana ro'a yang pertama, melihat dengan mata kepala. Kalau kita cerdas, kita berfikir. Karena lori itu laju, saya tidak mungkin lepas bila nyebrang. Saya berhenti dahulu. Itu bijak. Itu tafakur. Tapi ada yang tahu, nampak itu lori. Laju pula. Dia pun lintah jalan juga. Lalu dilanggar. Dia hanya melihat yang pertama dengan deria, tapi tidak tafakur. Iblis bijak. Karena dia ambil keputusan. Paling tidak untuk bijak maksudnya menyelamatkan diri sendirilah. Paham ya? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ro'a yakni menggunakan al-aqlu. Akal. Jadi Ar-Raghib Al-Isfahani memberikan arti ro'a itu berbeza-beza itu dari segi menggunakan alat apa orang itu ro'a. Ro'a karena menggunakan alat deria mata. Ro'a karena menggunakan alat takhoyul, daya imajinasi. Ketiga karena ro'a menggunakan alat tafakur. Fikir itu letaknya di otak sini. Dan yang keempat, ini paling tinggi. Ro'a yakni melihat sesuatu dengan menggunakan akal. Ingat, akal itu letaknya bukan di otak. Akal itu letaknya di hati. Fungsi otak tafakur, fungsi hati ta'akul. Kalau otak itu boleh dikaji, kalau itu fizikal, hati, masalah itu maknawi, itu kerja jiwa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani ya. Dalam surah An-Najmi. Surah Bintang. Ayat yang ke-11. Surah yang ke-11. Ketika Nabi Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ceritakan pengalaman Nabi ketika Nabi Mi'raj. Apa dia?
Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma tidak. Kadzaba mendustakan. Mendustakan. Al fuadu hati. Fuad itu hati ya. Kalau menggunakan hati. Bahkan ada satu penjelasan itu memudahkan pemahaman gamanya. Ya. Untuk mereka pemahaman dia kata beri kesimpulan sementara dia kata kalau apa namanya ya badan kita, badan fisikal kita ada otak, maka jiwa kita ada hati. Jadi fungsi hati bagi jiwa itu lebih kurang sama fungsi otak bagi tubuh badan kita. Hati tidak mendustakan, tidak berdusta, maro'ah, apa yang dia lihat. Cuma mana hati melihat. Ro'ah di sini, fa'ilnya ini kepada fuad. Yaitu ini bermakna melihat dengan akal. Sebab akal itu fungsi hati. Kalau tafakur fungsi otak. Paham ya? Nah, ini agak mendalam sedikit lah. Nah, agak mendalam sedikit ni kena memang kena. Semua kajiannya amat dalam ya mas kan kalau kita belajar huruf lughawiyah ini ya. Itu kata Roghib Isfahani. Jadi Roghib Isfahani memahaminya perbezaan makna itu lebih kepada alat yang digunakan. Ada kalanya ro'a menggunakan deria, mata, kadang-kadang menggunakan kemampuan berimajinasi, berhayal, membayangkan, kadang menggunakan tafakur, yakni otak, dan melihat menggunakan hati. Kesemua itu boleh kita fahami. Maknanya berbeza. Maknanya berbeza. Itu ro'a. Jadi, jika di dalam ayat yang sedang kita pelajari tadi, ayat yang sedang kita pelajari tadi, di dalam surah, apa namanya tadi? Al-A'raf tadi ya, yang pertama tadilah yang saya katakan apa namanya sebagai pembukaan tadilah. Kan surah Al-A'raf tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 198 tadilah, engkau melihat mereka ni mengapa ni? Jamaah boleh fahami sekarang. Dan engkau Muhammad melihat mereka orang-orang kafir. Apa maksud Nabi melihat mereka? Ya, pertama Nabi melihat dengan mata. Karena subhanallah, pandangan mata Nabi ini terang benderang. Nabi hingga wafat tidak pakai spek macam saya. Kan? Yang keduanya, yang dilihat oleh Nabi bukan hanya fizikal orang-orang kafir. Yang dilihat oleh Nabi jadi termasuk perangainya, apa yang ada dalam fikiran mereka. Itu namanya yang dilihat, yakni ru'yah maknawiyah. Masya Allah. Dan apa yang dilihat oleh Nabi tentang perangai mereka, tentang perangai mereka itu yang dapat memberikan keyakinan kepada Nabi. Nabi bukan hanya dhon. Nabi bukan hanya takhayul. Tapi Nabi yakin. Nabi dengan ilmu. Paham ya? Walau jadi taruh di situ jangan diartikan Nabi melihat mereka tangan tak sengaja. Tak boleh. Diartikan, difahami itu tidak boleh. Walaupun ro'a ya ro'a tadi makna secara umum mata melihat suatu walaupun tak sengaja. Sehingga dia tahu. Pejam buka mata nampak. Pejam buka mata nampak. Tak boleh kita gunakan makna yang dasar seperti ini bagi makna tarahum tadi. Sehingga maknanya Nabi melihat pertama dengan matanya karena Nabi melihat. Itu namanya ru'yah madiyah. Betul. Madiyah. Tapi Nabi juga taruh di mana ru'yah maknawiyah. Nabi kenal betul macam itu perangai umatku ya. Betul-betul aku nampak betul bahwa dia itu tak nampak hak. Dan Nabi melihat itu ala ilmu.
mendapatkan ilmu. Yakin, bukan dhon, bukan takhayul. Masya Allah. Paham ya? Itu satu. Kemudian, itu sebenarnya banyak ya kalau kita lihat di Ro'a ini. Sebenarnya saya ingin tambahkan, karena ingin kajian ya, jadi biar habis sekali lah. Jamaah yang dirahmati sekalian, jika fi'il ro'a maknanya melihat, maf'ul bihnya, objeknya itu ada dua. Jika ro'a yara, melihat itu objeknya ada dua, kan dia fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu ada yang punya satu maf'ul bih, ada yang punya dua maf'ul bih, gitulah. Jadi bila ro'a ini katakanlah ro'a itu Muhammad, ani ara Muhammad, ya saya melihat Muhammad, satu aja objeknya. Tapi jika maf'ul bih bagi ro'a ini punya dua maf'ul bih, maka maknanya adalah al-ilmu. Tidak boleh diartikan lain. Saya ulangi. Ini penting, nanti saya tunjukkan ayatnya. Bila fi'il ro'a, fi'il muta'addi ro'a, mempunyai dua maf'ul bih, pengertian maknanya adalah al-ilmu. Ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh diartikan yang lain selain ilmu. Jadi bukan hanya melihat dengan mata, tak boleh. Bukan hanya khayalan, tak boleh. Tapi al-ilmu. Tadi sudah kita pelajari di ilmu tadi. Contohnya apa? Mari kita lihat surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-39. Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ini ucapan daripada seorang mukmin muslim yang tidak tergiur dengan harta benda, sekaligus jawaban terhadap saudaranya yang abdud dunia. Abdud dunia. Karena saudara yang kaya ini menghina dia, menyombongkan dirinya karena kekayaannya, menyombongkan dirinya karena ramainya pengikutnya kepada saudaranya yang miskin. Yang dilihatnya miskin, diyakini miskin. Jadi kata saudaranya yang mukmin ini dikata, walaula iddakhalta. Kenapalah tidak? Ketika dakhalta engkau masuk jannataka ke dalam kebunmu. Qulta masya Allah la quwata illa billah. Engkau berkata masya Allah la quwata illa billah. Ayat ini susunan biasa. Iddakhalta jannataka, ketika engkau masuk ke dalam kebun kamu, kenapa engkau tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah? Sepatutnya bila kamu melihat kamu lebih kaya daripada aku, kamu melihat lebih hebat daripada aku, kau kata masya Allah la quwata illa billah. Allah, saya tidak berkekuatan, bukan malah menghina aku, gitulah. In taroni ana aqala minka mala walada. In ketika taro, di situ ada ro'ayaro ya, ro'ayaro. Ketika engkau melihat aku, aqalla minka malan, kurang hartanya daripada kamu, dan juga anak keturunannya. Maknanya, ketika engkau melihat aku berbanding diri kamu,
Sepatutnya kamu tidak boleh menyombongkan dirimu. Sebaiknya kamu katakan, aku kaya lebih kau ini karena kehendak Allah. Aku tidak punya daya dan kekuatan. Begitu ucapan yang bukan malah tengok. Aku tahu kan, kamu tahu aku lebih kaya daripada kamu. Kamu tak ada nilainya pada aku. Nah, ucapan taro ni, si kaya tadi melihat si miskin, bukan hanya melihat dengan mata kepala. Tapi dia ilmu, dia yakin. Dia penuh yakin bahwa saudaranya memang miskin. Satu. Dan betul-betul memang saudaranya ini miskin. Gitulah. Bukan hanya anggapan. Subhanallah. Ini dalam sekali pengajaran ini, ya Mas. Orang kaya, yang betul-betul kaya, lalu melihat orang lain dia pikir miskin, itu pun tidak boleh membanggakan dirinya dengan kekayaannya. Saya ulangi, terbalik. Orang kaya, yang betul-betul kaya, melihat saudaranya yang betul-betul miskin, bukan agak-agak betul-betul miskin, itu pun dia tidak boleh membanggakan kekayaannya, apalagi bila si kaya melihat orang lain yang dia fikir dia miskin. Lagi tak boleh. Jadi ini betul-betul A kaya raya, B miskin semiskin-miskinnya. Jadi A melihat B yang miskin ini memang tidak salah, dia memang betul miskin. Hakikatnya memang miskin. Itu pun si A tidak boleh membanggakan dirinya, tak boleh angkuh. Bagaimana jika A yang kaya melihat B yang miskin dalam pandangan dia? Dia sebenarnya tidak miskin B ini, hanya menurut dia miskin. Wah, itu lagi jenayah. Lagi jenayah. So, taruh di sini banyak ilmu. Karena maf'ul bihnya ada dua. Satu, taruh ni itu maf'ul bih pertama. Kedua, aqalla. Jadi, bila ada ro'ayara, maf'ul bihnya ada dua, itu maknanya yakin. Ya, maknanya yakin. Baik. Kemudian contoh yang lain, yang mungkin mudah kita pahami. Lihat surah Al-Hajj. Al-Hajj. Ayat yang kedua. Lihat surah Al-Hajj ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawunaha tadhhalu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara wa inna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu, ini ya, bila dah guncangan kiamat, itu ceritanya kan bila sudah ada zilzalah kiamat. Belum kiamat, baru ada bahang-bahang kiamat. Waktu itu yauma, pada hari itu, tarawunaha, kamu akan melihatnya. Tadhu kullu murdi'atin, tiap-tiap perempuan yang sedang menyusukan akan jatuh, menggugurkan, jatuh amma arda'at, daripada apa yang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan tiap perempuan yang mengandung akan jatuh, keguguran kandungannya. Waronasa sukara, dan engkau melihat manusia mabuk, orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, sedangkan mereka ini bukan orang yang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat berat. Satu bukan yang belakang saja. Ayat ini sebenarnya dalam, karena ini ada banyak taro, ada taro pertama, kemudian situ ada perempuan yang atau kuludati hamlah, itu apa maksudnya? Ada orang mengandung, perempuan yang mengandung gugur. Itu ada yang katakan itu.
Tapi kalau tengok ayatnya tak macam itu nampaknya maknanya. Sebab kalau ada perempuan yang bila dah dekat kiamat nanti, apa gonjang kiamat, perempuan mengandung karena dahsyatnya gonjangan keguguran. Keguguran itu kan tidak salah. Keguguran itu tidak salah ya mas sekalian. Perempuan mengandung lalu gugur kan tidak salah, tidak berdosa. Tapi ini cerita gugur yang salah, yang berdosa. Kenapa? Karena Allah kata itu azab Allah yang. Macam mana keguguran sebagai azab yang digambarkan Allah? Kalau itu perempuan gugur bukan tidak sengaja, disengajakan. Bila sudah ramai orang perempuan yang mengandung, sengaja menggugurkan gugurannya. Dan itu guncangan kiamat. Itu adalah azab. Jaga kandungan, malah sengaja gugurkan. Apa sebab? Ya mungkin dia mengandung tidak sengaja. Mungkin anak yang akan lahir tidak diharapkan keadaannya karena tidak jelas siapa bapaknya. Dan itu sangat banyak sekarang. Lihat ya ayat itu wataron nasa sukaro. Ro'a yaro nas maf'ul bih pertama, sukaro maf'ul bih kedua. Ada dua maf'ul bih. Tadi kaidah nyatakan bila ro'a yaro ada dua maf'ul bih, maka makna ro'a yaro ilmu, mengetahui dengan pasti, dengan sesuai dengan realiti dia. Jadi bukan hanya menampak dengan mata kepala dan agak-agak. Ini bukan kiasan ya, jangan bukan tamsil. Inilah susahnya namanya ayat-ayat seperti ini. Salah satu goncangan kiamat, kamu akan melihat manusia mabuk, sedangkan mereka tidak mabuk. Dan itu bukan perumpamaan, tapi itu hakikat yang sebenar. So macam mana coba? Kalau ia diartikan tamsil, sebab selama ini saya pernah juga luar mendengar, ini adalah tamsil, ini perumpamaan. Tuan-tuan, perempuan ada kiamat nanti bila ramai orang yang macam mabuk, wah kayak tak mabuk. Macam mana itu dianggap tamsil? Sedangkan kaidah bahasa menyatakan ro'a yara bila dua maf'ul bihnya maknanya ilmu. Ilmu itu maknanya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi bila Allah kata kamu lihat manusia mabuk, sedangkan tak mabuk, itu realiti, bukan perumpamaan. Hanya mungkin kita susah memahaminya. Macam mana nak memahami orang mabuk, sedangkan dia tak mabuk? Nah itu ada tafsir sendiri ya, ada tafsir sendiri. Itu maksudnya. Apa namanya? Al-ilmu. Ya. Al-ilmu. Al-ilmu. Baik, itu ro'a yaro. Masih ada sebenarnya contoh-contoh yang lain, tapi saya pikir setakat itu saja sebagai contohnya. Saya batasi memang ayat-ayat menjadi contohnya. Jadi poinnya ya mas kalian, ini dari pahami benar ya. Apa yang saya sampaikan tadi, ro'a yaro itu makna umum yang pertama. Yang pertama sebagai makna bahasa secara umum. Jadi bila memandangnya mata terhadap sesuatu tanpa usaha kita. Mana bila kita minta maaf tidak ada masalah pemandangan, nampaklah. Tutup mata, buka, nampak. Tutup mata, buka. Tanpa sengaja, tanpa usaha kita, pasti nampak. Oh, nampak. Itu makna yang asal. Kemudian, kalimat ro'a digunakan untuk makna sama ada objek yang dilihat itu, yang maknawiyah, ataupun sama kadang-kadang yang madiyah. Kedua-duanya adalah boleh. Sebenarnya adalah boleh. Tuh. Kemudian yang ketiga poin yang kita sampaikan, kalimat ro'a dalam maknanya ada tiga. Digunakan secara umum ada tiga. Satu bermakna al-ilmu. Jadi bukan hanya melihat dengan mata, tapi melihat sesuatu sesuai dengan realiti. Yang keduanya yakni dengan dhon. Bermakna dhon. Dhon itu hanya sangkaan, ya hanya agak-agak lah. Dan yang ketiga yakni ru'yatul ain fil haqiqah. Dan yang menarik
apa yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani. Ro'ayaro mempunyai 4 makna. Beliau membezakan makna ini yakni daripada segi alatnya, gitulah ayatnya. Jadi jika orang itu melihat dengan alat deria, bilhasah ada, yaitu. Ada yang melihat maknanya alatnya takhayul, ada al-waham. Melihat tapi maksudnya alat dengan tafakkur. Itu bukan makin tinggi itu. Dan yang paling meyakinkan tentu ro'ayaro, melihat yang mana al-aklu. Karena alatnya adalah akal, fikiran. Dan tambahan yang terakhir tadi, jika ro'ayaro maf'ul bihnya ada 2, itu tidak ada arti lain selain al-ilmu. Ilmu maknanya mengetahui. Apa ini? Salam Ustaz, mohon ulang maf'ul bih dalam ko. Dalam ko. Sambungan dalam konteks ayat 2 haji, ayat haji. Surah haji. Oh, mana suruh serangkan ayat tidak? Itu tak apalah. Itu mungkin cerita yang lain. Kalau yang dimaksudnya suruh menjelaskan apa makna engkau melihat orang manusia mabuk, sedang melihat tidak mabuk, itu konteks yang lain. Nah, itu pelajaran yang lain lah. Mungkin tunggu nanti bila sampai surah Al-Hajj. Kan banyak makan masa lama itu. Hanya saya menyampaikan, itu bukan ayat tamsilan. Karena maf'ulnya ada 2, bila ada 2, maknanya itulah hakikat yang sebenarnya. Jadi yang kita lihat itu sesuai dengan realitinya. Memang betul-betul mabuk. Betul-betul mabuk. Hanya beginilah mungkin sebagai clue awal, kita ini memahami makna mabuk itu hanya bila orang minum toding. Itu aja masalahnya. Jika kita memahami makna mabuk adalah orang karena minum toding, minum tua, minum arak, barulah mabuk. Kalau bukan karena itu, namanya bukan mabuk. Itu salah besar. Istilah sukaru dijamaskan orang yang kehilangan kesadaran yang waras. Orang yang kehilangan fungsi akal yang waras, itu disebut mabuk. Itulah. Arak, bila orang minum arak, memang kesadarannya, akal, fungsi akal yang waras hilang. Orang yang makan riba, itu Allah kata macam orang dirasuk setan, macam orang mabuk tuh. Coba macam mana makan riba boleh mabuk? Kan susah kita nak buat persamaan. Mabuk karena minum todi, yang satu mabuk sebab minum todi. Nampak perangainya terhoyang-hayang. Ini mabuk karena orang ni pengamal riba. Kita nampak tak ada, dia tak mabuk, dia okey apa. Matematik dia masih bagus. Ini jika definisi mabuk itu kita artikan karena minum todi. Orang minum todi memang akal warasnya yang sehat anugerah Allah yang sepatutnya difungsikan sesuai dengan tujuan yang memberinya sudah tidak berfungsi. Orang pengamal riba itu akal warasnya dipanggil al-quwah al-aqliyah sudah juga tidak berfungsi. Sebab itu juga dikatakan mabuk, dirasuk setan. Tapi tak nampak pun terhoyong-hayang. Itu masalahnya. Perempuan yang mengandung, jamaah sekalian, kemudian sengaja menggugurkan kandungannya, itu orang mabuk. Tapi dia bukan minum, bukan ngisap ganja, memang. Karena dia mabuk. Al-quwah al-aqliyahnya sudah hilang. Ini bermakna pengertian mabuk dalam bahasa Arab kena diperluas maknanya supaya sama dengan Al-Quran. Barangkali itu untuk sementara saya boleh menjelaskan Al-Hajj. Sebab makna dalam Al-Hajj dalam sekali ya Mas. Syaratnya saya tadi paling tidak kalau kita mengambil kira kalimah yang Allah gunakan itu kalimah taro, tidak. Kalimah taro. Tado'u. Sebab tado'u itu fi'il, wadu'ayadu itu fi'il sengaja, bukan tak sengaja. Kalau orang mengandung, kemudian
gugur anak, itu tidak dosa. Sama sekali tidak dosa. Tapi kalau mengandung, menggugur anak disengajakan, itu berdosa. Dan ini cerita dosa. Mana-mana kita cerita orang berdosa, kan Allah kata dalam ayat tadi itu tuh. Tetapi azab Allah sangat kuat, sangat keras, sangat dahsyat. Maknanya mereka ini sedang diazab. Orang diazab orang yang berdosa. Gitulah, orang berdosa. Macam mana menyusukan anak jatuh? Kalau orang perempuan menyusukan anak boleh jatuh tanpa sengaja karena mengantuk, tak berdosa. Azab Allah. Mengandung, gugur, kakeknya tidak dosa. Tapi macam mana dia boleh dosa? Kalau itu gugurnya bukan asal gugur. Lalu Allah kata, kamu nampak manusia ini mabuk, sedangkan mereka ini tidak mabuk. Tidak mabuk sebagaimana yang dipahami oleh umum. Ingat ya? Jadi maknanya yakin. Apa namanya ilmu? Bila kita faham taruh maknanya ilmu, kita mengetahui sesuatu sesuai dengan realiti dia, insya Allah nanti kita dapat memahami. Jamaah sekalian, Masya Allah, nampaknya saya baru menjelaskan ro'a aja ya. Pertanyaannya, yakni apa beza ro'a, nazoro, dan basoro. Tapi baru satu nampaknya. Gimana tuh? Ini nanti disambung atau yang dua itu jamaah cari. Kemudian kalau jamaah boleh cari sendiri, nanti pelajaran akan datang terus ayat berikutnya. Atau disambung. Macam mana? Sekarang bagi respon. Jawab saja. Tak respon. Sambung. Sebab kalau disambung ada dua lagi tuh dengan bahasa Arab belum kan? Ya. Sambung, kalau tadi sambung, jawab jadi sendiri. Sambung ke depan. Kalau ke depan maknanya kita tak sambung pelajari ayat berikutnya lah. Tak. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Sorry? Jazakallah. Okey. Wallahu a'lam aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita baca tafsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.